Semua pertempuran, semua rencana dan setiap tindakan kepahlawanan dan kejahatan mengarah pada pertempuran yang menentukan ini. Baik kekuatan baik maupun kekuatan jahat telah membuat persiapan terakhirnya, dan nasib perang cincin dan seluruh Middle Earth akan ditentukan dalam pertempuran di ladang Pelennor. Selamat datang di istana kita. Hari ini kita akan membahas pengepungan Gondor yang mengarah pada pertempuran Padang Pelennor. Tidak ada fajar antara 9 dan 10 Maret tahun 3019 di zaman ketiga. Inilah hari yang disebut hari tanpa fajar. Ini bukanlah cuaca, ini adalah tipu muslihat Sauron dari rangkaian rencana jahatnya untuk menguasai Middle Earth. 4 hari sebelum pengepungan Gondor dimulai, awan besar dan hitam dari Mordor diam-diam merayapi tanah Rohan dan Gondor, menutupi matahari dan mencegah sinarnya menembus awan. Ada 2 tujuan bagi Sauron dalam mengirim awan gelap ini, yaitu untuk menanamkan rasa takut di antara tentara barat dan juga untuk memudahkan pasukannya yang takut pada sinar matahari. Pada hari yang sama, pasukan dari Gerbang Hitam muncul dan merebut pulau Cair Andros. Tujuannya adalah untuk mencegah Rohirrim mencapai Minas Tirith dan mencoba memotong garnison di Osgiliath. Suar bantuan dari Gondor dinyalakan 1 hari sebelumnya, dan sebagai jawaban, Raja Theoden memimpin pengumpulan pasukan dari Rohan di Dunharrow. Selama hari tanpa fajar, pembawa cincin Frodo Baggins, Samwise Gamgee dan pemandu mereka Gollum mendekati Minas Morgul. Ketika mereka tiba, mereka melihat kilatan merah yang memancar dari balik pegunungan timur. Kemungkinan besar dari Orodruin atau Gunung Doom yang dibalas dengan kilat dan nyala api biru yang keluar dari Minas Morgul dan perbukitan sekitarnya. Raja penyihir dari Angmar muncul dari kota dengan menunggang kuda hitam, ditemani oleh pasukan yang dinyatakan lebih besar daripada pasukan manapun yang berangkat dari lembah sejak zaman Isildur. Ini adalah kekuatan Sauron yang lebih kecil, sedangkan pasukan yang lebih besar keluar dari Gerbang Hitam Mordor. 2 hari sebelum pengepungan Gondor dimulai, pada tanggal 19 Maret, Denethor mengirim pasukan untuk memperkuat garnison di Osgiliath, mengharapkan pukulan besar dari musuh. Faramir pergi untuk memimpin garnison malam itu. Mereka diserang oleh pasukan Raja Penyihir yang bergabung dengan resimen Haradrim. Keesokan paginya, meski mendapat perlawanan keras, pasukan Raja Penyihir berhasil menyeberangi Anduin dan Faramir mundur ke benteng Causeway di Ramas Ekor, tembok yang mengelilingi lapangan Pelennor dan mempertahankan posisinya hampir sepanjang 12 Maret. Gandalf kemudian tiba untuk memberikan semangat kepada para pembela. Ia tinggal di sana hampir sepanjang hari sebelum mengawal pasukan yang terluka kembali ke Minas Tirith. Meskipun Faramir dan anak buahnya melawan dengan gigih dan menimbulkan banyak korban pada pasukan musuh, namun pasukan Raja Penyihir berhasil menerobos tembok, memaksa Faramir kembali mundur bersama sebagian besar pasukannya yang tersisa. Pangeran Imrahil memimpin serangan kavaleri Ksatria Angsa yang memungkinkan orang-orang yang mundur untuk berkumpul kembali ke Minas Tirith. Namun Faramir terluka oleh panah Sauron dan dibawa oleh Imrahil. 13 Maret benteng Causeway resmi dikuasai oleh pasukan Raja Penyihir dan musuh mulai berkumpul di Padang Pelennor. Raja Penyihir membawa serta puluhan ribu orc dan orang-orang Khan, Rhûn, Haradrim dengan memakilnya dan puluhan troll dengan berbagai jenis. Mereka segera memasang peralatan pengepungan dan menggali parit. Para pembela Minas Tirith menyaksikan sepanjang hari ketika pasukan Mordor menggali lubang dan memasang senjata pengepungan di luar jangkauan mereka. Pada awalnya mereka mengejek kebodohan yang dianggapnya, namun Raja Penyihir dan para Nazgul di atas tunggangannya mendekati benteng kota dan terus meneriakkan mantra untuk meruntuhkan mental dan moral para pembela dengan rasa takut yang ia timbulkan. Pasukan besar Orc dan Esterling juga dikirim untuk menjaga jalan utara dari kemungkinan bala bantuan dari Rohan.
yang tetap terkenal di seluruh Middle Earth dengan keganasannya. Mereka menggali lubang dan memasang parit di jalan yang cukup untuk menghentikan serangan apapun dalam jumlah yang besar. Pengepungan dimulai pada tanggal 13 Maret saat Raja Penyihir berusaha melunakkan pertahanan Minas Tirith dengan membombardir tembok secara besar-besaran. Pasukan Mordor menggunakan mesin pengepungan mereka untuk meluncurkan batu ke arah kota. Namun, layaknya menara Orthanc di Isengard, tembok luar Minas Tirith yaitu Othram yang dibangun oleh orang-orang Númenor yang menggunakan batu hitam di zaman kedua ini tidak dapat ditembus. Upaya awal ini gagal. Hal ini memaksa pasukan Mordor mengubah taktik. Mesin pengepungan Mordor meski tidak mampu menembusnya, namun mampu meluncurkan rudal pembakar ke kota sehingga membuat kota di bagian bawah terbakar. Kepala korban dan tahanan yang ditangkap di Osgiliath dan di benteng Causeway juga dilemparkan ke kota untuk terus melemahkan semangat para pembela Minas Tirith. Menanggapi hal ini, Gandalf didampingi Pangeran Imrahil mengelilingi Othram untuk memberi semangat kepada semua orang agar tetap teguh, meskipun musuh sangat besar di luar gerbang kota. Pada hari yang sama, Aragorn setelah berhasil membawa pasukan orang mati dari Dunharrow bertemu dengan tentara Gondorian Selatan yang datang terlambat menuju pertempuran karena ancaman dari armada Corsair of Umbar. Ia mengambil alih komando dan berangkat untuk mencegat armada Corsair yang kini sedang menuju ke Minas Tirith. Pasukan ini terdiri dari para pemanah dari lembah Blackroot dekat Erech, infanteri dari Lebanon dan Lamedon, serta sejumlah unit lain yang kurang terkenal. Namun dukungan mereka terbukti penting dalam pertempuran yang akan datang. Pasukan Aragorn mencegat armada Corsair di kota pelabuhan Pelargir yang terkenal dalam apa yang kemudian dikenal sebagai pertempuran Pelargir, yang merupakan pertempuran pertama Aragorn di tanah Gondor sejak dia bertugas di bawah pemerintahan ayah Denethor dengan nama samaran Thorongil bertahun-tahun sebelumnya. Para Corsair yang tidak kenal disiplin karena kebanyakan dari mereka adalah tentara bayaran dan bajak laut telah melakukan kesalahan besar dengan berhenti untuk menjarah dan menjarah setiap kota pelabuhan yang mereka temui selama perjalanan mereka menuju Minas Tirith. Dan pasukan Aragorn menyergap mereka tepat di mana para bajak laut ini tengah melakukan aksi penjarahan. Aragorn dengan cepat membagi pasukannya di antara komandannya masing-masing dan mereka mulai menyerang kelompok penjarah yang lebih kecil dari para Corsair. Musuh lebih mudah dikalahkan karena cenderung berpencar dan tidak siap untuk pertempuran besar. Pada saat yang sama, pasukan orang mati melancarkan serangan berdarah ke seluruh pasukan Corsair yang dilanda ketakutan sedemikian rupa, sehingga banyak di antara mereka yang memilih melompat dari kapal saat melihat orang-orang mati dari Dunharrow daripada menghadapinya. Teror ketakutan yang ditimbulkan oleh orang-orang mati dari Dunharrow ini terbukti sangat penting bagi berlangsungnya perang. Dengan cara ini, Aragorn dengan cepat membebaskan kota tersebut dan sekarang didukung oleh para pelaut Pelargir. Pasukannya bisa dengan cepat menuju Anduin untuk membantu membebaskan Gondor yang terkepung. Namun Aragorn adalah orang yang menepati janjinya dan ia melepaskan para pelanggar sumpah terlebih dahulu dari kutukan mereka dengan mengumumkan bahwa sumpah mereka telah dipenuhi sebelum mengirimkan armada daruratnya dalam perjalanan. Meskipun upaya pertama untuk mematahkan moral dan semangat pasukan Gondorian telah gagal karena kepemimpinan Gandalf dan Imrahil, Raja Penyihir dengan pasukannya masih terus berjuang untuk menghancurkan tembok kota. Pada malam hari, pasukan Esterling dan Haradrim yang menggunakan mumakil mereka telah menarik menara-menara pengepungan lebih dekat ke tembok dan akan terbukti sangat penting bagi pasukan musuh untuk menyerang keesokan paginya. Namun pasukan Gondor tetap teguh dan mampu memukul mundur setiap gelombang para orc dan Esterling dan banyak menghancurkan menara-menara pengepungan mereka. Sayangnya bagi pasukan Gondorian, perlunya mempertahankan tembok secara keseluruhan dari menara pengepungan berarti bahwa gerbang besar yang merupakan satu-satunya kelemahan dari tembok yang tidak dapat ditembus tidak dapat dipertahankan dengan baik.
Di sini Gandalf dan Imrahil memposisikan diri mereka dan memimpin pertahanan gerbang dengan korban yang sangat besar dari pihak pengepung karena keengganan para pembela untuk menyerah meskipun gelombang musuh yang mereka hadapi tak ada habisnya. Dan meskipun mereka menghadapi banyak rintangan dan nampaknya tidak ada tanda-tanda untuk bala bantuan yang datang, namun kaum Rohirrim kini telah mengalami kemajuan yang lebih jauh dari yang diharapkan dalam upaya mereka untuk mencapai kota. Hal ini disebabkan oleh bantuan dari Gan Burigan yang merupakan kepala suku manusia liar Druedain di hutan Druadan. Sebuah ras manusia kuno yang tinggal di dalam hutan dan menolak untuk menyerah pada korupsi penguasa kegelapan, meskipun pengaruhnya semakin besar di antara orang-orang di barat. Meskipun jumlah dan perawakannya kecil, mereka telah menangkis kekuatan orc yang besar dengan menggunakan taktik serang dan lari, serta panah beracun yang sangat ampuh. Ketika Theoden dan 6.000 pasukannya tiba di ujung hutan, mereka disambut oleh Gan Burigan ini dan sekelompok anak buahnya yang memperingatkannya tentang kekuatan musuh yang sekarang menghalangi jalan utara menuju ke Minas Tirith. Merasakan betapa mendesaknya situasi ini, kepala suku tidak membuang waktu dalam memimpin para penunggang melewati hutan. Tanpa sepengetahuan Gondor dan Mordor, Druedain diam-diam memandu pasukan Theoden dengan aman melewati hutan Druadan melalui jalan tua tersembunyi yang dibangun oleh manusia Gondor di masa lalu dan dilupakan oleh semua orang kecuali manusia liar. Hal ini memungkinkan Rohirrim untuk menghindari pertahanan musuh di jalan utara dan menyerang pasukan Mordor dari belakang. Rohan kini bergabung dengan orang-orang dari Dunland dan Druedain yang ingin melakukan perjalanan ke Minas Tirith untuk bertarung bersama Gondor melawan Pangeran Kegelapan. Sementara itu situasi di Minas Tirith, meskipun ada upaya gagah berani dari para pembelanya, justru semakin memburuk. Kekuatan Mordor telah menghasilkan pendobrak besar yang dikenal sebagai Gron, yang dinamai untuk menghormati palu perang yang telah digunakan oleh penguasa kegelapan Morgoth dalam pertempuran-pertempuran di masa lalu. Mesin pendobrak ini telah ditempa di bengkel bawah tanah Barad-dûr secara khusus untuk tujuan merobohkan gerbang besar Minas Tirith. Mesin ini memiliki tinggi 60 kaki dan panjang 150 kaki, terbuat dari logam keras yang mempertahankan nyala api permanen di rahangnya yang seperti serigala, yang membuktikan sihir keji yang digunakan dalam pembuatannya dan akan membutuhkan banyak troll untuk mengoperasikannya. Meskipun gerbang besar Minas Tirith sangat kokoh, namun tidak sebanding dengan peralatan pengepungan terhebat yang pernah digunakan di zaman ketiga Middle-earth ini. Melihat tekad para pembela sudah dipatahkan, menjelang tengah malam, penguasa Nazgûl melancarkan serangannya ke kota. Sejumlah besar pembela melarikan diri ke tingkat yang lebih tinggi, namun cukup banyak yang bertahan di pos mereka sehingga banyak musuh terbunuh saat mencoba mencapai tembok. Bahan peledak yang dapat menembus tembok dipasang di dinding, dan kilatan api serta gemuruh yang dalam bergemuruh di malam hari saat pasukan Mordor mulai meledakkan tembok. Raja penyihir bergerak untuk menaklukkan tingkat pertama. Dorongan paling keras dilakukan terhadap gerbang besar. Raja penyihir berkuda di samping si pendobrak Gron saat monster itu mulai menghantam gerbang. Raja penyihir meneriakkan mantra yang memperkuat dan melemahkan gerbang. Hanya dalam 3 serangan, gerbang dapat dihancurkan. Semua melarikan diri kecuali Gandalf yang berdiri menantang. Gerbang itu telah hancur total dan kekuatan penguasa kegelapan tampaknya siap untuk menyerbu kota dengan paksa. Raja penyihir dengan binatang buasnya memasuki kota terlebih dahulu dengan keyakinan bahwa pertempuran telah dimenangkan. Seseorang yang berdiri di hadapannya di halaman para raja adalah Gandalf si putih yang menaiki Shadowfax-nya, yang menghadapi pelayan terhebat dari penguasa kegelapan dan gelombang pasang yang tak berujung, siap untuk menghancurkan kota terbesar umat manusia. Raja penyihir pada awalnya tidak yakin setelah melihat secara langsung kekuatan penyihir putih dalam pertempuran Ramas Ekor sebelumnya. Namun penguasa Nazgûl mengejeknya dan menghunus pedangnya dan api mengalir di bilahnya. Namun pada saat ini angin mulai menerbangkan awan gelap yang dikumpulkan Sauron di atas Gondor.
Ayam berkokok, fajar baru telah menyingsing. Sebuah trompet terdengar jauh di utara di ladang Pelennor. Sebuah trompet yang dikenali dengan baik oleh sang raja penyihir maupun penyihir putih. Putra-putra terbaik Eorl telah muncul dengan masa depan Middle-earth bergantung pada intervensi mereka. Raja penyihir dengan cepat melarikan diri dari halaman karena merasakan gawatnya situasi yang dihadapi pasukannya sekarang. Namun Gandalf tidak dapat mengejarnya karena dia menerima kabar buruk dari Pippin tentang Faramir. Dengan kedatangan pasukan Rohan, maka berakhirlah pengepungan Gondor dan dimulailah pertempuran di ladang Pelennor, atau yang lebih kita kenal dengan The Battle of Pelennor Field.